Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 28 Juli 2021 ya. Jam sekarang 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu saya membuat video ini ya. Jadi analisa saham ini berlaku untuk 2 hari ya, karena sifatnya harian. 28 Juli 2021 hari ini dan besok ya, 29 Juli 2021 hari Kamis besok ya. Jadi saya akan bahas, saya bagi menjadi 2 bagian ya. Bagian pertama ini saya bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya bahas 9 saham ya. Memang agak banyak, jadi pilihannya bisa Anda pilih sendiri ya, sesuai dengan resiko profil masing-masing dan kemampuan masing-masing ya, seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama, saya bahas mengenai saham Arto ya. Jadi saham Arto dia masih naik lagi ya, higher high ya, higher low, higher close juga ya. Di sini kalau kita lihat, saya sudah kasih garis-garisnya ya. 17.800 boleh tambah lagi ya, buy hasil higher. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level 16.875 dan 16.500 ya, atau mulai pasang di tengah-tengahnya. Kalau antara 16.875 dan 17.800, kalau mau pasang trailing stop di tengah-tengahnya, saya tambahin satu garis lagi ya, pasang aja di 17.375 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 17.375, lebih baik jual dulu sebagian. Turun lagi di bawahnya 16.875, lebih baik jual lagi ya, seperti itu ya. Jadi prinsipnya di sini ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Tinggal pemasangan trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Yang buy on weakness bagaimana Pak Sunar? Buy on weakness tetap sama ya, tunggu di area 15.500 sampai dengan 16.000. Jadi kalau yang buy on weakness, kita tunggu kalau misalnya dia koreksi di bawah 16.000, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 16.000 barusan buy ya. Jadi kalau dia belum berhasil naik ke atas 16.000, kita jangan buy dulu. Nanti belinya bertahap ya. Naik lagi ke atas 16.500, tambah lagi. Naik lagi ke atas 16.875, tambah lagi, dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Tapi perlu diingat ya, karena uptrendnya dia sejauh ini masih cukup kuat ya, strong uptrend ya. Jadi jangan terlalu takut-takut. Ada aja yang tanya ya, apakah masih bisa naik Pak Sunar Arto? Selama trennya masih bagus, masih uptrend ya, dia masih akan cenderung masih bisa naik ya. Jadi jangan tanya terus. Yang penting banyak pasang trailing stop. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, asalkan pasang stop lossnya di 17.375 dan 16.875. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Buy-nya sedikit aja. Kenapa sedikit ya? Karena ini sudah naik beberapa hari ya. Memang rawan koreksi. Bukan berarti bakalan turun ke bawah, enggak ya. Ya koreksi itu wajar ya. Seperti ini dia naik terus, koreksi naik, kemudian dia koreksi cenderung lama ya. Ini beberapa minggu ya. Kemudian dia berhasil breakout lagi ya. Jadi bisa aja ke depannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Buy-nya kalau buy sekarang, nanti kalau naik lagi ke atasnya hanya hari ini 18.225, tambah lagi. Target price dekatnya 19.000. Kalau dia berhasil naik ke atas 19.000 Pak Sunat, target berikutnya di mana? Target berikutnya adalah 20.000 ya. Jadi kalau naik ke atas 18.225, kalau mau buy lagi setiap kelipatan 100 rupiah atau setiap kelipatan 200 rupiah ya, kalau mau tambah ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Jangan lupa pasang trailing stop juga ya. Jadi setelah 19.000 masih memungkinkan ke 20.000. Tapi target pertama saya di 19.000 kemungkinan besar dikasih ya, seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, lumayan profitnya ya Arto ya. Saya sudah sebutkan lama ini target 17.800 sudah kena ya. Jadi selamat ya bagi yang dapat profit banyak. Tinggal pasang aja trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Arto ya. Berikutnya AGRO, dia masih bisa naik lagi ya. Jadi sesuai dengan analisa sebelumnya, target berikutnya di 3.000 dan 3.350. 3.350 adalah target dari Fibonacci extension 161,8% ya. Ini saya tarik dari mana? Saya tarik dari awal sini ya. Swing low di 2020. Ini ketinggiannya di sini, kemudian pullback ketiganya di sini ya. Jadi kalau ditarik extensionnya, maka Fibonacci extension 161,8% itu di 3.350 ya. Jadi masih ada kemungkinan naik nggak Pak Sunar untuk AGRO? Ada ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2.800 dan 2.600 ya. Itu untuk AGRO. Jadi perlu diingat untuk AGRO, dia kalau naiknya lama ya, berhari-hari dan berminggu-minggu. Tapi hati-hati kalau dia sudah mulai turun terus ya, dia turunnya juga lama, juga dalam ya, berhari-hari dan juga berminggu-minggu. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss
nggak perlu terlalu takut ya kalau mau buy buy on weakness ya. Saya sebutkan dulu, kalau mau buy on weakness tunggu di area 2200 sampai dengan 2260. Artinya tunggu kalau dia turun di bawah 2260, kita buy-nya tunggu kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 2260 barusan buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 2400 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu bagi yang mau buy on weakness. Kemudian bagi yang mau buy sekarang atau yang sudah punya, boleh nggak Pak Suntar buy sekarang? Boleh, asalkan pasang stop loss-nya di 2800 dan 2600 ya. Maksimum di 2400. Itu pasang stop loss-nya di sana ya. Belinya bertahap aja. Kalau mau buy high sell higher, nanti kalau naik lagi ke atas 3000 tambah lagi, naik lagi ke atas 3000, mungkin setiap kelipatan 100 boleh ditambah ya. Target price berikutnya di 3350. Jadi kalau naik lagi ke atas 3100 tambah lagi, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi ya. Sampai target berikutnya di 3350. Kalau dia masih bisa naik lagi ke atas 3350, Pak Suntar, target berikutnya di mana? Kurang lebih gambar saya sekitar 3500 ya. Jadi itu target berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 3350, masih memungkinkan untuk capai target 3500. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Ya, saya nggak tahu ini apakah naik terus sampai kapan, saya nggak tahu. Ya, ada kemungkinan ada hubungannya dengan BRI yang right issue ya, kita nggak tahu ya. Mungkin saja sementara dia naikkan dulu AGRO, kemudian nanti setelah harganya right issue-nya BRI sudah keluar, mungkin investor yang biasanya pegang BRI atau gimana ya, mungkin dia balik lagi atau gimana ya, kita nggak tahu. Tapi ya doakan aja mudah-mudahan masih terus lanjut ya untuk AGRO. Jadi yang sudah profit bisa profitnya makin lebar ya. Ya seperti itu ya. Trennya sejauh ini masih cukup bagus ya trennya ya. Itu untuk AGRO. Berikutnya analisa saham hari ini untuk BRIS. Jadi ya BRIS ini sudah saya bahas juga di analisa saham harian dan analisa saham mingguan ya. Intinya yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 2710 dan 2620. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 2510 ya. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2510 barusan buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 2620 tambah lagi, naik lagi ke atas 2710 tambah lagi, naik lagi ke atas 2760 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang Pak Suntar, boleh nggak? Buy hasil akhir sekarang boleh nggak Pak Suntar? Boleh ya. Asalkan pasang stop loss-nya di 2760 dan 2620 ya. Ya di 3 level ya. 2760, 2710 dan 2620. Itu pasang stop loss-nya di sana. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2910 tambah lagi, target price berikutnya di 3070 dan 3310. Kalau sudah naik ke atas 2910, kalau mau tambah lagi saran saya mungkin tiap kelipatan 50 rupiah ya. Jadi kalau naik ke atas 2960 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BRIS ya. Yang mudah-mudahan dia bisa sampai target sampai dengan 3310 ya. Nah, ini target saya 3310 itu dapat dari mana Pak Suntar? Ini dapat dari Fibonacci retracement 23,6%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3310, target price berikutnya minim ya, kurang lebih sekitar 3800 ya. Sebelumnya swing high yang di sebelah kiri ini ya, tanggal 13 Januari di 3980. Gitu ya. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus, pasang aja trailing stop ya, seperti itu ya. Dan stop loss juga kalau misalnya barusan buy ya. Jangan terlalu takut ketinggiannya. Banyak yang di grup saya itu selalu nggak pede istilahnya ya, nggak percaya diri ya, takut ketinggian. Tapi herannya kadang-kadang ya, kalau lagi turun-turun downtrend terus di average down terus ya. Alasannya murah ya, average down terus. Nah masalahnya turun-turun terus ya, turunnya sampai kapan gitu ya. Ya kalau uang kita banyak sekali gitu ya, kayak konglomerat gitu ya, tambah terus nggak masalah. Ya kan, itu pun kalau dia turun belum tentu dia naik kembali ke atas ya. Nah seperti itu ya. Jadi tetap aja sabar, fokus dan disiplin ya, itu kuncinya kalau di saham ya. Belinya bertahap, jangan takut ketinggian. Kalau uptrendnya masih bagus boleh buy. Kalau takut pilihannya ada 3 ya, saya sebutkan lagi. Yang pertama kalau takut ketinggian, buy-nya bertahap. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan ya, naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Belinya bertahap. Yang kedua buy on weakness. Jadi ketika dia koreksi misalnya ini ya, di sini dia di awal bulan Juli ya, dia breakout kemudian dia koreksi ya. Nah dia berhasil rebound breakout lagi ke atas. Nah ini barusan buy lagi ya, seperti itu ya. Nanti dia akan lanjut ke atas seperti itu ya. Jadi yang ceritanya buy on weakness juga sama seperti ini ya, kurang lebih tunggu kalau dia koreksi, kalau dia sudah berhasil rebound ke atas ya kita buy. Itu yang pilihan kedua. Terus kalau pilihan ketiga,
Kalau misalnya takut ketinggian ya pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Jadi trading saham itu mudah ya, jangan selalu bingung ya seperti itu ya. Asalkan fokusnya di garis-garis ini aja. Bila perlu mungkin di screenshot, di print ya supaya tahu garis-garisnya ya. Jadi garis-garis ini untuk tambah lagi untuk average up ya kalau dia naik lagi ke atas, atau untuk pemasangan trailing stop atau stop loss kalau misalnya dia gagal berbalik arah ke bawah ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BHIT. Jadi BHIT ini garis-garisnya sudah saya berikan. Intinya di 85 ini ya, saya tebalkan sebelumnya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 85, kalau mau buy sih boleh-boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja. Naik lagi ke atas 94 tambah lagi ya. Kalau sesi kedua ini kok sesi satu break kok turun di bawah 94 Pak Sunar. Ya masih cukup wajar lah. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 85 dan 81. Maksimum di 76 ya. Ini low-nya di sini ya 76 ya. Kemudian Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Boleh ya. Asalkan pasang stop loss-nya di 85 dan 81. Tapi belinya bertahap aja ya. Nanti naik lagi ke atas 94 tambah lagi, naik lagi ke atas. Di sini garis saya sebelumnya 106 ya. Tapi di sini ada swing high-nya di sini angkanya 104 ya. Jadi saya pakai acuan 106 aja, tetap ya sebelumnya aja ya. Naik ke atas 106 tambah lagi, naik lagi ke atas 110 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 120. Kalau dia berhasil naik ke atas 128 ke atas, boleh tambah lagi, boleh ya. Target price berikutnya kurang lebih di 144 dan 153. Itu untuk analisa saham BHIT ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk BFIN. Ini BFIN sudah saya berikan garis-garisnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat, dan buy ya, harusnya sudah tahu ya. Nah ini kan 980 sudah kena ya Pak Sunar, tinggal pasang aja trailing stopnya ya. Jadi sudah punya pasang trailing stopnya di 950 dan 920. Selama di atas 920 seharusnya dia sudah masih cukup bagus ya. Mungkin tadi Pak Sunar sempat turun di bawah 920 ya. Ya kalau mau lanjut lagi buyback lagi boleh ya. Seperti itu ya. Ya kalau mau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 950 dan 920 ya. Itu BFIN. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 980 tambah lagi, breakout ke atas 1020 tambah lagi, target price berikutnya adalah 1100. Di tengah-tengahnya antara 1020 dan 1100 kalau mau tambah lagi di 1060 ya kalau mau average up ya. Untuk BFIN kemudian yang mau buy on weakness Pak Sunar, saya takut kalau buy ketinggian ya terpaksa tunggu di 795 sampai 815. Itu bagi yang buy on weakness, atau tunggu di area ini ya 900 sampai dengan 920 yang mau buy on weakness. Artinya kalau dia koreksi di bawah 920, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 920 baru buy ya. Atau kalau dia masih turun lagi ya tinggal kita tunggu aja di sekitar area 795 sampai dengan 815 ya. Tapi perlu diingat kalau dia turun di bawah 795, jangan sekali-kali buy on weakness lagi ya, karena dia kalau turun di bawah 795 ada kemungkinan dia turun terus sampai sekitar 700 sampai 650 ya. Jadi buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya. Kita tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil rebound ya, seperti itu ya. Jadi silakan pilih. Kalau mau buy sekarang boleh saja ya, buy hasil layar, tapi buy-nya bertahap, pasang stop loss-nya di 950 dan 920, naik lagi ke atas 980 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti saya sebutkan ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1020 dengan target price-nya 1100 ya. Tutup BFIN. Jadi kalau kita ukur cekungannya ini ya, membentuk seperti rounding bottom lah ya, istilahnya ya. Bisa juga dibilang seperti mangkok gitu ya, atau cangkir ya. Nanti kurang lebih ini ukurannya kalau dia berhasil breakout dari ini ya, dari ketinggiannya ini ya. Saya ukur ketinggiannya kalau berdasarkan chart pattern, ini saya ukurkan ke atas ya. Ya naiknya bisa sampai tinggi ya, kurang lebih 1250 sampai 1300 ya. Ini kalau saya gambarkan di sini ya 1300 kemungkinan bisa ya. Ya kita nggak akan tahu ya. Ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Baiknya jangan terlalu agresif ya, bertahap aja, santai aja ya. Jadi kurang lebih cukup. Tapi saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi dan lain-lainnya, nanti silakan cek sendiri ya. Saya kebanyakan fokusnya di pergerakan harganya, nggak di berita, nggak juga di bandar ya. Jadi semuanya itu saya fokusnya di pergerakan harganya ya, price action murni di sana ya. Di sana kita fokusnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten bank BANK. Nah, jadi di BANK di sini dia akan testing untuk breakout ke atas 3.400. Hari ini sudah tembus sesi 1 ditutup di bawahnya ya, masih cukup wajar. Yang sudah punya pasang aja
trailing stopnya atau stop lossnya saya kasih di sini ya, 3.330 dan 3.180. Itu yang sudah punya. Yang mau buy on weakness sekitar area 3.080 sampai dengan 3.180, itu area buy on weakness-nya. Jadi belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik ke atas 3.400 mau tambah lagi boleh ya, naik lagi ke atas 3.500 tambah lagi boleh. Target price-nya adalah 3670. Kalau dia berhasil naik ke atas 3670, berikutnya adalah 3900 ya. Di tengah-tengahnya kalau mau tambah di 3810 ya. Jadi ini sebelumnya area yang saya kotain ya. Ini adalah area sideways sebelumnya, lama ya, di bulan sekitar April sampai Mei pertengahan ya. Jadi kemungkinan besar masih bisa ke 3900 ya, selama dia bertahan di atas 3080 ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk BANK. Belinya bertahap aja, nyantai aja ya, jangan terlalu agresif. Berikutnya MMLP, hari ini naik tinggi ya. Ini volumenya juga naik tinggi. Ini angkanya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Sebelumnya saya sebutkan kalau turun di bawah 700 lebih baik jual dulu. Ini adalah area buy on weakness ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy harusnya sudah buy ya kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas ya. Kalau naik lagi ke atas 700 tambah lagi, yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya di 665 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 665 lebih baik sih jual dulu ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu lagi di area 590 sampai dengan 620-an lah kurang lebih ya. Jadi buy-nya bertahap. Ini saya perpanjang. Kalau misalnya takut ya buy sekarang ya buy on weakness saja. Atau kalau nggak dikasih ya, nanti kalau dia naik lagi ke atas 700 buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Terus kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas antara 700 sampai dengan 750 ya di sini ya. Saya kasih 725 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 725 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 ya. Mudah-mudahan dia masih bisa sampai target 825. Jadi sejauh ini reboundnya masih cukup bagus, volumenya juga mendukung ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 700 buy, naik lagi ke atas 725 buy, dan seterusnya ya. Setiap kelipatan Rp25. Jadi pasang aja automatic order. Kalau nggak tahu cara pasang automatic order, mungkin tanya customer service sekuritasnya ya, caranya gimana untuk pasang automatic order supaya kita nggak perlu jagain setiap hari, setiap waktu ya, nanti tambah stres ya. Jadi trading saham itu maunya kita cuan tapi kita tetap sehat ya, nggak stres ya. Jadi pasang aja automatic order untuk sell dan buy juga ya, untuk pemasangan trailing stop, stop loss dan juga average up. Yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau ada petunjuknya yang jelas seperti ini ya. Garis-garis ini biasanya nggak saya rubah-rubah lagi ya. Memang pergerakan harganya berubah-ubah tapi garisnya tetap sama ya. Kalau garisnya setiap kali saya bikin video dirubah-rubah nanti pada bingung semua ya. Loh Pak Sunar garisnya kok berubah lagi gitu ya. Kecuali ada perubahan drastis atau salah gambar sebelumnya ya mungkin saya rubah. Tapi kalau nggak ada perubahan ya tetap sama ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk AMRT. Kalau nggak salah terakhir AMRT dia rencana right issue ya. Cuma saya belum baca beritanya sudah keluar atau belum right issue rasionya dan harga pelaksanaannya. Ya ada kemungkinan dia diangkat naik karena itu ya mungkin aja. Tapi kalau dilihat dari volumenya masih belum terlalu tinggi ya. Jadi ya sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 1335 dan di 1300 ya. Itu pasang trailing stopnya di sana. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1385 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1385 buy, naik lagi ke atas 1435 buy. Target price dekatnya di 1500. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1500, kemungkinan berikutnya sekitar targetnya sekitar 1600 ya. Jadi 1600 dan 1700 masih memungkinkan ya. Pasang aja trailing stop ya. Buy-nya kalau dia naik lagi ke atas 1500, mungkin setiap kelipatan Rp25 ya. Jadi naik lagi ke atas 1525 tambah lagi, naik lagi ke atas 1550 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Pasang trailing stop dan stop loss ya. Nah, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu di area 1250 sampai dengan 1280 ya. Artinya itu kalau dia misalnya dia koreksi ya, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1280 barusan buy. Kemudian buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya.
Jadi tinggal ikutin aja untuk average up. Kalau dia gagal, misalnya dia sudah naik lagi ke atas 1500, naik lagi buy, naik lagi ke atas 1500 buy, ya kan. Kemudian dia dalam perjalanannya dia gagal, kemudian dia turun lagi ke 1580 atau 1575 ya, seperti itu ya. Dia mulai pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Terserah nanti levelnya di sesuaikan aja sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Yang penting garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuannya ya, seperti itu ya. Istilahnya support dan resisten terdekatnya. Jadi sudah cukup ya untuk part 1 ya, bagian ke-1 ya. Jadi masih ada sambungannya part kedua ya. Silakan ditonton juga untuk analisa saham hari ini 28 Juli dan besok ya 29 Juli 2021. Jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa kasih komentar juga kalau ada pertanyaan, kalau ada saran juga silakan ya, seperti itu ya. Saya doakan selalu sehat selalu, damai dan sejahtera. Terima kasih.